Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi untuk tundukkan kepala kita dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami, supaya kami semuanya bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami dengarkan. Dan kemudian kami bisa memuliakan dan meninggikan akan nama Tuhan. Bicaralah Tuhan, hati kami sudah dibuka untuk kami siap mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka Markus pasal 9 ayat 38. Lalu kemudian kita akan baca sampai 41. Kita lompat kemudian di dalam ayatnya yang ke-50. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Ayat 50. "Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasingkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita mengikuti sejarah perkembangan gereja sampai pada hari ini, maka kita mendapatkan tidak sedikit perselisihan-perselisihan yang terjadi di dalam gereja. Baik masalah yang kecil ataupun kemudian dianggap sebagai masalah yang besar. Bukan hanya gereja, saudara, tetapi juga di dalam dunia sehari-hari yang kita saksikan. Baik di dalam konteks politik ataupun di dalam bagian yang terkecil yang kita sebut sebagai keluarga. Juga seringkali mengalami namanya perselisihan ataupun pertengkaran. Di dalam Markus pasal 9 ayat 38 sampai 41 ini, perselisihan itu pun sedang terjadi antara pengikut Yesus secara langsung. Ketika mereka melihat orang lain yang mampu mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam ayat 39 apa yang dikatakan mereka, "Kami cegah orang itu." Kata cegah adalah memblok orang itu. Atau tidak mengizinkan orang itu memakai nama Yesus. Kenapa? Karena bagi murid-muridnya, Yesus itu adalah guru mereka. Sehingga bagi mereka lingkungan eksklusif yang sangat dibangun itu tidak boleh dimasuki oleh orang lain, saudara. Apa yang membuat perselisihan terjadi? Di dalam teks kita juga akan melihat apa yang Yesus inginkan ketika teks ini kita baca, saudara. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa perselisihan terjadi karena faktor sifat manusia yang sangat superior sekali. Di dalam tema kita, yaitu garam dan terang dunia atau mempunyai garam di dalam hidup ini, kita menyaksikan bahwa murid-muridnya hendak memonopoli situasi dan kondisi yang ada. Murid-muridnya ingin menjadi first class, tidak ingin di kursi ekonomi, saudara. Sebuah pemikiran bahwa kelompok mereka berbeda dengan kelompok yang lain. Apalagi pada saat itu ketika kondisi kelompok Yesus sudah viral atau sudah naik daun, sudah terkenal, mereka dengan bangga hati dan mereka menganggap diri lebih daripada orang lain. Kelompok 12 inilah yang seringkali disebut sebagai private group atau kelompok yang sangat istimewa katanya. Dikhususkan oleh sang guru sehingga mereka berpikir mereka lebih baik daripada orang-orang lain. Sehingga ketika ada orang yang memakai nama Yesus untuk mengusir setan, tensi darah mereka naik. Mereka tidak bisa terima itu karena mereka menganggap bahwa kelompok mereka lah yang layak menyandang nama Yesus. Itu bukan milik kamu, itu milik kami. Yesus itu bukan guru kamu, Yesus itu guru kami dan lain sebagainya. Saudara, konsep iman dan pemahaman mereka dibangun sebenarnya tidak jauh daripada konsep orang Farisi dan juga pemuka-pemuka agama waktu itu.
betapa angkuhnya, betapa superiornya, betapa merasa istimewanya mereka sehingga orang lain tidak sesuci mereka dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam konteks terdekat ayat 33 sampai 37, mereka memang nampaknya sedang bertengkar di antara mereka. Ini kita coba keluar sedikit dari konsep mereka ketika melihat orang lain mengusir setan demi nama Yesus. Mereka sendiri bertengkar di antara mereka. Apa yang mereka bertengkarkan adalah siapa yang terbesar di antara mereka. Siapa yang layak duduk bersama-sama dengan Tuhan atau berada di sebelah kanan daripada Tuhan. Pandangan dunia masih melekat kuat di dalam pemikiran mereka bahwa siapa yang besar itu yang berkuasa. Dan yang paling terhormat adalah orang yang duduknya paling depan. Istilahnya mental mereka belum mengerti dengan baik apa visi dan misi Tuhan Yesus datang di dalam dunia ini. Apa fungsi mereka sebagai murid-murid Yesus ketika Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Yesus. Di sini kita lihat ada motivasi hidup pelayanan yang salah, ada iri hati, ada karakter posesif, ada kepentingan diri yang diutamakan dan lain sebagainya. Saudara, hari ini gereja juga banyak memiliki orang-orang seperti ini, bukan saudara? Adalah orang-orang yang melayani Tuhan dengan salah motivasinya. Ada orang-orang yang ke gereja dengan motivasi yang keliru. Ada orang-orang yang masih mengejar namanya jabatan, masih mengejar namanya hal-hal yang bisa bagi dia menaikkan status sosialnya di mata masyarakat. Dan itu yang utama di dalam hidup mereka. Sehingga tidak sedikit orang kemudian beralih iman mereka dari Yesus kepada hal yang keliru. Hal yang tidak semestinya, saudara. Di sini kita lihat bahwa mereka ingin memonopoli. Mereka sebagai Kristen yang tidak menjadi saksi. Mereka tidak menjadi garam dan terang, tetapi justru menjadi pemblok-pemblok orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Sehingga Paulus pernah katakan bahwa saudara dan saya adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. Jadi saya bisa membayangkan saudara ketika mereka memblok pengusir setan demi nama Yesus itu, mereka sedang menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang tidak bisa dicontohi. Sebagai orang-orang yang melayani Tuhan di gereja mungkin adalah kita merasa diri lebih baik daripada orang lain. Pelayanan kita lebih besar daripada orang lain dan lain sebagainya. Saudara dan saya sedang tidak berada di dalam konteks menjadi contoh. Ataupun keluarga kekristenan kita menjadi perselisihan terus. Suami, istri, anak kita berantem terus. Saudara, kita sedang tidak menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Atau gereja di Korintus, saudara, adalah gereja yang tidak menjadi contoh. Jadi semua hal yang bersifat perselisihan oleh karena iri hati, yang dibangun dengan ketidakpuasan, posesif. Saudara, itu semuanya tidak diinginkan oleh Tuhan. Sehingga di dalam teks ini Tuhan berkata bahwa kalau dia tidak melawan kita, dia di pihak kita. Artinya bahwa siapapun itu yang melayani Tuhan dan tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan, dia berada di pihak kita. Saudara, pengusir setan di dalam teks kita harusnya tidak menjadi pertengkaran, tetapi justru menjadi rekan, saudara. Bukan menjadi musuh, tetapi menjadi rekan. Bukan malah mencegah mereka melayani Tuhan, tetapi mensupport mereka. Saya perhatikan, saudara. Sebelum murid Yesus diberikan kuasa mengusir setan, orang ini punya iman yang lebih baik daripada murid-murid Yesus. Kenapa? Karena dia sudah menerima kuasa, dia sudah percaya bahwa di dalam nama Yesus semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa namanya yang paling berkuasa. Saudara, 12 murid ini memang dekat dengan Tuhan. Tetapi jangan sampai kedekatan fisik tidak membangun kedekatan emosional, kedekatan iman, kedekatan relasi dengan juru selamat. Saudara, yang kedua, Yesus inginkan perselisihan itu kemudian diganti dengan perdamaian. Yesus inginkan perselisihan itu, saudara dan saya, ganti dengan perdamaian. Inti pengajaran Yesus pada teks kita di dalam ayat 50, saudara, adalah jadilah garam yang memberi rasa dan berdamailah. Dua frase, garam dan berdamai, cukup memberikan arti yang jelas.
Siapa para murid? Bahwa mereka adalah garam dan harus menjadi peacemaker, pendamai saudara. Bukan troublemaker atau pembuat masalah. Kita perhatikan kata Yesus dalam Markus 9 ayat 50 dan Matius 5 ayat 13. Dalam Matius Yesus katakan jadilah garam. Tetapi di dalam Markus Yesus katakan kamu harus selalu mempunyai garam. Berbeda saudara. Jadilah garam dan di dalam Markus kamu harus selalu mempunyai garam. Apa artinya? Matius bicara tentang identitas kita sebagai garam yang memberi rasa, saudara. Yang di dalam dirimu sendiri sudah ada rasa, ada sesuatu yang berbeda, saudara. Namun Markus mengatakan kita harus do something, mempunyai garam untuk diberikan kepada orang lain. Jadi bukan sekedar identitasmu sebagai garam, tetapi sungguh memberi rasa kepada dunia ini. Rasa itulah yang disebut sebagai kedamaian. Jadi berdamai, peacemaker, dimanapun saudara berada, orang-orang merasakan kehadiran Tuhan. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana di bumi serasa surga? Kalau para murid sendiri tidak hidup di dalam cinta damai, tidak hidup di dalam kasih, tidak hidup di dalam tangan yang terbuka, tidak hidup di dalam hospitality. Saudara, disinilah fungsi daripada kata garam. Garam, saudara dan saya tahu bahwa efeknya adalah memberi rasa. Tetapi di dalam arti rohaninya adalah berdamai dengan orang lain. Kata Yunani berdamai adalah eireneo. Berasal dari kata erene, artinya bisa jadi peacemaker, membawa damai. Kata ini adalah aktif, jadi bukan pasif saudara. Sehingga kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang berdiam, tetapi orang Kristen yang do something, melakukan sesuatu. Sekurang-kurangnya saudara di gereja kalau kita tidak mampu bicara banyak, kalau kita tidak punya skill melayani seperti kebanyakan orang lain, saudara punya senyuman untuk diberikan sebagai pembawa damai melalui senyuman saudara. Saudara bisa memberi tangan untuk menyalami orang dengan ketulusan hati yang seperti Yesus, itu sungguh-sungguh menjadi sebuah kedamaian bagi banyak orang, saudara. Saudara punya kemampuan menghibur. Saudara bisa bicara tentang Yesus. Saudara bisa menghibur hati-hati yang terluka, saudara. Saudara bisa menghapus air mata. Itu adalah peacemaker. Yang bukan peacemaker adalah sesuatu yang baik dirusak oleh dia. Sesuatu yang sudah aman, sudah nyaman, saudara dirusak oleh dia. Ayat 42 sampai 48, kalau saudara baca bagian ini, tadi kita tidak membacanya saudara, tetapi saudara bisa membacanya di rumah. Apabila ada bagian dirimu yang membuat engkau tidak dapat menjadi garam dan berdamai dengan orang lain, potong itu, buanglah saudara. Penggalah semua itu. Saudara, tentu bukan di dalam arti harafiah jika kita terjemahkan pada konteks masa kini. Tetapi apa yang Yesus mau katakan di sini adalah kalahkanlah dirimu. Kalahkanlah egomu. Berlatihlah dirimu seperti atlet-atlet saudara. Kalau saudara lihat, mereka berlatih dengan begitu luar biasa. Mereka tidak boleh pandang ke belakang. Mereka tidak boleh tidak konsentrasi. Mereka harus melihat terus ke depan. Dan mereka berlari sampai kepada tujuan. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kalahkan dirimu. Kalau saya pinjam istilah Thomas Kempis, orang teolog Katolik, dia mengatakan bahwa musuh paling besar saudara adalah diri saudara sendiri. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Sehingga saudara, keinginan menjadi besar, keinginan menjadi utama, keinginan lebih hebat daripada orang lain dan merasa angkuh dengan semua itu. Yesus katakan, kalahkan itu. Kalau itu yang menghambatmu berjalan kepada Yesus, buang itu semuanya. Supaya dia tidak menghambatmu masuk di dalam kerajaan surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah fungsi daripada humble. Sebuah pemahaman bahwa hidup adalah anugerah. 12 murid yang dipanggil Tuhan adalah anugerah. Saudara dan saya berjalan dalam pelayanan adalah anugerah. Saudara bisa percaya Yesus adalah anugerah. Itu harusnya membawa kita humble. Humble berarti saudara, menundukkan segala kebenaran sebagai kebenaran Kristus. Menaklukkan diri di bawah lutut Kristus. Suatu hari Jawatan Nasional memberi saran
bahwa jika saudara dan saya terjebak di dalam badai petir yang dahsyat, di tempat yang terbuka saudara jangan tetap berdiri. Karena petir selalu mencari tempat yang paling tinggi. Dan kalau saudara dan saya berada di lapangan terbuka dan saudara lah yang paling tinggi, apalagi saudara berada di tengah lapangan, maka apa yang harus saudara lakukan adalah menundukkan kepala, menundukkan diri, jongkok saudara. Bahkan kemudian bersimpuh di lapangan itu supaya saudara dan saya tidak terkena badai petir. Artinya saudara, bahwa para murid harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Para murid harus bergantung pada firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan. Apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga kerendahan hati itulah yang menciptakan perdamaian. Tanpa kasih dan kerendahan hati, saudara akan terus duduk di depan. Di mana Tuhan berkata bahwa siapa yang duduk di depan akan dibelakangkan. Tetapi siapa yang duduk di belakang akan dikedepankan. Saudara mau melihat kemuliaan surga, saudara harus turun ke bawah. Saudara harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Ini yang Yesus tekankan di dalam firman Tuhan, bahkan Lukas 17 ayat 10. Ketika saudara sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan, katakan pada diri saudara sendiri, saudara adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Orang yang besar, Tuhan katakan seperti Yohanes. Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Jangan curi kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap orang saingan. Jangan melihat superioritas, eksklusivitas begitu kuat. Jangan merasa diri seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tetapi sepertilah pemungut cukai itu yang tidak berani melihat ke atas karena tidak layak bagi dia. Dia hanya pukul dirinya dan berkata, ampuni aku orang yang berdosa ini. Saudara, jikalau murid Yesus memiliki eorene, maka teks kita akan berbeda. Ketika mereka melihat orang lain mengusir setan demi nama Yesus, mereka pasti akan pulang dan berkata kepada Yesus, Tuhan, puji Tuhan, saya melihat orang lain yang adalah rekan kita sedang mengusir setan demi nama guru. Andai kata murid itu punya eorene. Tetapi saudara, pada hari ini apakah kita memilikinya di dalam hidup kita? Apakah kita melihat orang-orang sebagai rekan kita? Apakah kita menghargai kelebihan orang lain? Apakah kita bukan cemburu tetapi belajar bagaimana punya iman yang lebih baik seperti orang lain? Sehingga saudara, kita semuanya menjadi garam dan terang dunia. Surat yang terbuka itu dilihat oleh banyak orang bahwa kita like Jesus, bukan seperti dunia ini, seperti Yesus yang penuh kasih, yang penuh rahmat, yang memberkati orang lain melalui kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadilah garam dan terang dunia di dalam keluarga saudara, di dalam sekolah, di dalam usaha saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam gereja saudara, dimanapun saudara berada. Di situ nama Tuhan ditinggikan oleh karena hidup kita yang menjadi garam dan memberi garam kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ini. Sebab kami bisa mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, pimpin sertai kami. Jadikan kami pribadi-pribadi dimanapun kami hadir. Di situ nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Jadikan kami orang-orang yang memiliki eorene, yaitu sikap rendah hati, pembawa damai. Sehingga Tuhan, nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Kami rindu, kami bisa melawan diri kami. Kami rindu, kami melawan ego kami. Kami rindu dengan kekuatan Roh Kudus, kami lebih daripada pemenang untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.